Kerjakan soal ini dalam waktu 5 detik. Sekarang juga. Dan tulis di kolom komentar dan gabung grup juga. Halo teman-teman, kali ini kita sudah masuk ke dalam bahasan numerik berhitung. Oke, di sini bisa kita lihat ya, 2,2 dikali 0,75 ditambah 3,3/5 dibagi 1/8. Oke, di sini saya mau mengingatkan kembali ya, bahwa dalam operasi penjumlahan perkalian itu memiliki urutan. Yang pertama, yang harus dikerjakan itu yang di dalam kurung, kemudian kali, bagi, tambah, dan kurang. Oke, urutannya seperti ini ya. Jadi, kita tidak bisa nih mengalikan, terus hasilnya ditambah, baru dibagi. Itu salah. Jadi, kita perlu kerjakan dulu yang ini, kemudian dibagi dulu, baru dijumlahkan. Oke, di sini angkanya kan koma-koma ya. Kita tidak perlu menghitung secara penuh. Karena kalau misalnya kita hitung, lama banget. Jadi, gimana nih caranya? Nah, jadi kita menggunakan pendekatan ke atas atau ke bawah. Penarikan angka ya. Nah, misalkan kita mengalihkan, yang pertama kan ini ya, 2,2 kali 0,75. Kita bisa menaik atau menurunkan yang 2,2 atau yang 0,75. Misalkan kita yang 0,75 nih, karena kan angkanya cukup cukup susah ya. Misalkan 0,75 ini kita ubah jadi 1. Berarti 2,2 dikali 1 itu sama dengan 2,2. Tapi di sini kita perlu kasih tanda ya bahwa misalkan kurang gitu. Jadi hasil perkalian ini tuh harusnya kurang dari 2,2 seperti itu. Kan kita naikin nih dari 0,75 jadi 1. Nah, sekarang kita operasikan yang pembagiannya. Kan kita punya 3/5 dibagi 1/8. Oke, ini kan dibagi ya. Ingat kalau misalnya dibagi, itu bisa kita ubah posisi jadi perkalian. Jadi 3/5 itu dikali 8/1. Nah, yang ininya tuh tinggal tinggal dibalik aja jadi perkalian. Oke, berarti sekarang kita punya berapa nih? 24/5 ya. Nah, ini juga sama, bisa kita naikkan untuk memudahkan pembagian. Misalkan 24 ini jadi 5. Berarti 25 dibagi 5 itu kan sama dengan 5 ya. Nah, tapi seperti biasa kita kasih tanda kurang. Atau dengan kata lain, hasilnya itu 4, sekian. Ya kan? Nah, kita udah punya nih 2,2 ditambah 4, titik-titik gitu ya. Berarti kan sama dengan hasilnya 6,2 titik-titik kan. Nah, kira-kira yang mendekati nilai ini, kira-kira dari antara A, B, C, D, E, yang mana nih? Kalau sama A kan jauh banget ya, salah. Yang B juga jauh nih, 10 sampai 2 salah. Yang C, 15 ke 2 juga salah. Yang D, 9 ke 6 ini lumayan deket ya. Tapi ternyata yang E ada yang lebih dekat lagi nih, 6,45. Jadi jawabannya yang E ya. Ini adalah teknik pendekatan. Jadi kita nggak perlu nih ngitung koma-koma. Jadi bisa dilakukan seperti ini. Oke.
Halo teman-teman, mari kita bahas soal tentang numerik berhitung. Oke, pada layar kita udah punya soal ya, yaitu 6,6 dibagi 2,2 dikurang dalam kurung 2/4 dikali 3/4. Oke, di sini kita punya 6,6 dibagi 2,2. Ini kebetulan pembagiannya gampang ya. Hasilnya itu kan 3 ya. 6,6 dibagi 2,2. Nah, selanjutnya, oke, sorry. Sebelum ke sini mungkin bagi yang nggak tahu, ya kita hitung aja. Kan 6,6 nih sama 2,2 dibagi kan. Nah, di sini kira-kira berapa kali 2,2 mendekati atau menghasilkan 6,6, yaitu 3 kan. 2,2 dikali 3 itu kan 6. 3 kali 2 kan 6. Komanya ada sini. Oke, kita udah dapat 3 nih. Nah, sekarang kita hitung yang ini. 2/4 dikali 3/4. Oke, berarti ini kan 6. 2 kali 3 kan 6. Per 4 kali 4 kan 16. Oke, sekarang kita coba sederhanakan. Kita bagi 6 nih, atas bawah. Berarti kita punya 1 per, berarti ini berapa nih? Berarti ini 2, titik-titik ya. Oke, buat yang nggak kebayang, jadi gini. Sama kayak pembagian biasa, 16, 6. Nah, di sini kan 6, 1 kan nggak bisa dibagi 6 kan? Berarti kita cari angka untuk eh, bisa membagi 16. Nah, di sini kan yang paling mendekati itu kan dikali 2 ya. Karena kalau dikali 3 itu kan terlalu besar 18. 16 dikurang 18 kan nggak bisa kan. Berarti di sini ada 12. Berarti ini kan 4 kan, dikasih koma, turun 0. Nah, di sini kita nggak perlu melanjutkan hitung, kita cukup punya kepalanya aja nih. Kita cukup tahu 2, sekian. Oke, sekarang berarti kita misalkan ambil kepalanya aja nih. Berarti 1 dibagi 2 berapa? Kita punya 1 dibagi 2. Berarti kan ini kan nggak bisa dibagi kan. Kita kasih 0. Kasih koma. Berarti turun 0 jadi 10. Kira-kira berapa kali 2 yang mendekati 10? Yaitu kali 4. Berarti ini 8. Berarti kan ini 2. Berarti ini sebenarnya cukup sampai sini, ini titik-titik juga nggak masalah. Karena kebetulan ini kan sederhana ya. Berarti ya bisa kita tulis 1, kan ini habis ya. Atau 4 titik-titik juga udah cukup gitu. Misalkan 0,4 aja ya. 0,4 titik-titik. Berarti hasil dari 1 dibagi 2, titik-titik yaitu 0,4 titik-titik. Nah, kita udah punya nih hasil perkalian pecahan dan hasil pembagi. Oke, sekarang kita kurangkan. 3 dikurang 0,4 titik-titik. Hasilnya adalah 2,6 titik-titik kan. Kita nggak tahu berapa nih. Kita cari nilai yang mendekati angka ini. Angka 2,6. Sorry. Sebenarnya sih ini hasilnya kan 2,5 titik-titik ya. Cuman biar gampang kita lihatnya 2,6 aja deh. Kan 10 kurang 4, 6 ya. Pokoknya sekitar 2,6, 2,5. Pokoknya dekat-dekat angka ini. Oke, sekarang kita lihat jawabannya. Yang A 5,050. Ini salah ya. Masih jauh dari 2,5 atau 2,6. Ini salah. Yang B 4,252 juga ini masih jauh. Yang C juga
3,605 jauh. Sedangkan yang D 2,625. Oke, ini deket banget ya. Kepalanya udah sama 2. Terus sekitar 6 atau 5 gitu. Belakangnya kita nggak tahu, nggak apa-apa. Berarti jawabannya yang D. Halo teman-teman, mari kita bahas soal tentang numerik berhitung. Oke, pada layar kalian sudah dapat melihat soalnya ya, yaitu 225,225 dibagi 22,5. Oke, gimana nih kira-kira ngitungnya? Kalau kalau kita bagi secara umum, yang kita tahu kan kayak gini ya. 225,225 terus dibagi gitu kan. 22,5. Kan ini bakal susah banget ya, dan mungkin lama gitu. Atau mungkin kita bisa salah hitung gitu. Nah, jadi gimana caranya? Nah, ini kan 225,225 per dibagi itu kan per ya. 22,5. Nah, agar komanya hilang, ini kan yang paling gede butuh nolnya 3 ya. 1, 2, 3. Berarti yang atas kita kali 1000, yang bawah juga kita kali 1000. Berarti kita punya 225 per 225,00. Oke. Nah, sekarang kita pecah lagi agar mudah dihitung. Gimana caranya? Nah, ini kan 225 ya. 225, 225, ini 225. Nah, ini kan yang belakang ganggu ya. Ganggu. Nah, di sini bisa kita pecah nih. Jadi, 225,000 ditambah 225 per 225,00. Oke, kita udah punya nih. Nah, karena di sini ada penjumlahan dalam pecahan, bisa kita pecah. Jadi 225,000 per 225,000 ditambah 225 per 225,000. Nah, sekarang gampang kan ya angkanya? Bisa kita coret. Ini kan udah sama nih, 225,000 sisa 0 berarti sama dengan 10. Ditambah ini sama nih. Tapi ada 0, 2 di belakang koma. Berarti 0,01. Berarti jawabannya 10,01. Berarti jawaban yang benar adalah yang B. Halo teman-teman, mari kita bahas soal tentang numerik berhitung. Oke, di sini udah ada soal matematika. 882 ditambah 115, kemudian dikuadratkan. Nah, kira-kira berapa nih? Nah, di sini ada caranya paling cepat itu menggunakan pendekatan ya. Jadi, hasil dari penjumlahan 882, Allah kebanyakan. Oke, jadi langsung kita jumlah aja ya. 882 ditambah 115. Berapa nih? 997 ya, dikuadratkan. Oke, 997 ini kan dekat sekali dengan 1000 ya. Nah, 1000 jika dikuadratkan artinya 1 juta.
Oke? Nah, sekarang kita lihat ekornya nih. 7 kuadrat itu sama dengan 49. Nah, dari sini dapat kita simpulkan ya, nilai yang mendekati 1 juta dengan ekornya 9. Oke, kita lihat yang A. Ini dekat nih dengan 1 juta, tapi ekornya 3, berarti salah ya. Yang B juga mendekati 1 juta, tapi ekornya 4. Yang C mendekati 1 juta, ekornya 9. Oke nih, yang D, nah ini kepalanya 800.000. Ini mendekati 1 juta, tapi jauh ya dari 1 juta. Jadi yang paling mendekati adalah yang C, 994.009. Halo teman-teman, mari kita bahas soal tentang numerik berhitung. Oke, di sini dapat kalian lihat pada layar kalian bahwa ada perkalian dan penjumlahan ya. Di mana 397 dikali 397 ditambah 104 dikali 104 ditambah 2 dikali 397 dikali 104. Oke, di sini kira-kira gimana nih ngerjainnya? Nah, di sini kita pernah atau ingat kembali ya bahwa ada sifat A ditambah B kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Atau jika kita pecah mengikuti pada soal berarti kan gini ya, ada A dikali A ditambah 2 dikali A ditambah B ditambah B ditambah B ya. Dikali B, sorry. Nah, di sini kan cuma di soal juga kan cuma ada dua dua apa namanya? Dua angka ya. Ada 397 dan 104. Nah, di sini bisa kita misalkan ini A, berarti ini kan A kuadrat ya. Ini A kuadrat. Terus ini juga menjadi B kuadrat. Dan yang ini yaitu 2AB. Yang ini 2AB. Berarti kita punya nih A kuadratnya, B kuadratnya. Berarti artinya kita punya 397 ditambah 104 baru dikuadratkan. Nah, seperti ini kan. Nah, gimana nih cara ngitungnya? Nah, seperti sebelumnya. Tadi kan kebalik ya, kita eh ya tadi kan sebelumnya kan soalnya mirip kayak gini kan. Dan kita mengingat ada bentuk seperti ini tapi tidak dipakai di soal sebelumnya. Nah, sekarang kita menggunakan teknik soal sebelumnya, jadi langsung kita jumlahkan saja mencari pendekatan. Atau mungkin dihitung secara langsung. Oke, berarti 397 ditambah 104 ini berapa nih? Ini kan 501 ya, kuadrat. Nah, misalkan kita pendekatan ke 500. Berarti 500 kuadrat itu kan sama dengan 200, 5 kali 5 kan kepalanya 25 ya. 25 berarti nolnya ada 4. Nah, 150.000 kan. Dengan 1 kuadrat untuk mencari ekor yaitu 1. Berarti jawabannya mendekati 250.001 kan. Nah, sedangkan di sini 1 semua nih. Kita nggak bisa pakai pendekatan, jadi kita harus hitung. Nah, gimana cara ngitungnya? Kita pisah. Berarti 501 tadi, berarti bisa kita ubah jadi 500 ditambah 1 kuadrat. Nah, di sini kita pakai teknik yang tadi, A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah
2AB ditambah B kuadrat. Karena kan kalau misalnya kita menghitung yang 397 ditambah 104 kuadrat ini kan akan sulit ya. Akan lebih mudah kita menghitung yang ini, yang 500 ditambah 1. Jadi 500 kuadrat ditambah 2 dikali 500 dikali 1 sama dengan 1 kuadrat. Salah. Kuadrat ya. Nah, berarti 500 kali 500 tadi kan kita udah hitung, yaitu 250.000. Ditambah 2 kali 500 itu kan 1000 ya. 1 kali 1 yaitu 1. Oke, ya udah. Berarti 251.001. Oke, ini jawabannya nih. Berarti jawabannya yang benar adalah yang A. 251.001.